Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Kripto Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman ya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, dalam keadaan yang bahagia, dan tentunya dalam keadaan yang bersabar teman-teman ya. Jadi jujur ya, admin sedikit loyo sih ya melihat berita akhir-akhir ini tentang Bryce, yang mana kalau kita perhatikan di website mereka sama sekali tidak ada perkembangan apa-apa. Di akun Twitter mereka juga tidak ada gebrakan-gebrakan berarti ya. Cuman janji-janji belaka saya perhatikan ya di situ. Dan Bitger Ventures lagi-lagi tidak berfungsi dengan baik teman-temannya setelah kemarin dituduh oleh IBAT official bahwa melakukan penipuan ya. Kalau logika seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ditambah lagi ada 7 FAT ya. Ada 7 kabar buruk sih ya untuk Bryce Bitger pada hari ini teman-teman ya. Dan kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman membaca, kita bisa berpikiran bahwa itu 97 benar terkait dengan fakta buruk Bryce yang gemparkan dunia cryptocurrency teman-teman ya. Nah, di sini apa yang akan admin lakukan? Mungkin banyak yang bertanya ya, kalau admin itu kan yang selalu bahas Bryce. Ya it's okay teman-teman ya. Ini saya katakan food ya. Ini saya katakan food. Dan saya sudah komitmen bahwa saya tetap akan menghold Bryce apapun itu. Kenapa? Asumsi. Alasan pertama, Bryce itu bukan satu-satunya aset saya. Itu yang pertama ya. Bryce itu bukan satu-satunya aset saya. Dan yang kedua, food atau berita yang beredar itu belum tentu kebenarannya. Kalau logika seperti itu ya. Dan kita lihat Bryce tetap update ya, meskipun Bitger Ventures tidak. Ya, kalau logika seperti itu ya. Dan setiap koin atau token pasti akan menghadapi masalah yang berbeda-beda. Nah, itu. Nah, tidak apa-apa ya, kita bahas dulu ini Bryce setega ini kepada holder. Kira-kira betulkah kira-kira itu teman-teman ya? Apakah Bryce setega ini kepada holder? Apakah Bryce akhirnya berakhir tragis? Apakah kita akan auto gembel? Logika seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, ada beberapa informasi ya yang mengatakan bahwa Project Bitger yang didiamkan dan mangkrak ini tentunya menjadi food baru lagi sih teman-teman. Kalau saya katakan ini food sepertinya ya, karena kenapa? Adakah kira-kira bukti yang melatar belakangi sehingga hal ini terjadi teman-teman ya, logikanya. Jadi saya pikir positif saja ya. Shiba juga kemarin itu selalu dikatakan scam, tapi nyatanya apa ya, tembus Rp1 teman-teman ya. Jadi silakan seperti itu ya. Jadi ini kita kembalikan lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman mau hold atau tidak Bryce ya, itu terserah Anda semua ya. Oke, kita lihat dulu ya Project Bitger yang didiamkan dan mangkrak berdasarkan informasi ini teman-teman ya. Yang pertama katanya ya, saya katakan saja katanya, Bitger Startup Studio atau BSS tidak ada kelanjutan dan hampir semua token BRC tumbang. Padahal dengan adopsi dan ekosistem yang baik akan menentukan value Bryce. Nah, itu food yang pertama teman-teman ya, katanya ya. Rata-rata token BRC tumbang, yaitu token yang berada di ekosistemnya Bitger Bryce itu katanya tumbang teman-teman ya. Padahal dengan adopsi dan ekosistem yang baik akan meningkatkan value Bryce ya. It's okay ya, kita bisa terima. Memang ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa rata-rata token yang ada di BRC20 miliknya Bryce itu seperti tidak laku teman-teman ya. Jujur ya, itu tidak laku, bahkan tidak ada viral-viralnya ya. Bryce Paradise saja itu kacau teman-teman ya, kalau logikanya seperti itu. Kemudian yang kedua, Bitger Audit hilang awal dibentuk untuk audit token yang ada di jaringan BRC, namun hilang dari web setelah tidak ada lagi token BRC yang muncul. Ya, teman-teman bisa cek ya di bitger.com. Sepertinya audit token daripada Bitger itu hilang ya. Penyebabnya karena beberapa token yang ada di jaringan BRC itu sudah hilang teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, Paybrace. Nah, Paybrace ini adalah pola pembayaran daripada Bryce. Ini salah satu produk unik sih dari Bryce teman-teman ya. Paybrace ini adalah salah satu produk unik. Nah, katanya teman-teman ya, Paybrace ini itu tidak ada update ya. Saya ulangi, Paybrace itu tidak ada update. Barang goib semua, tidak ada transaksi jual beli di web tersebut. Di mobile version sangat tidak ramah. Wow. Sepertinya yang membuat berita ini sudah meneliti teman-teman ya, sudah meneliti sedemikian rupa. Kenapa dia mengatakan bahwa Paybrace itu tidak update? It's okay ya, kita terimalah. Ya, kemudian yang keempat adalah Bitger Exchange, salah satu project besar Bitger, rilis Januari 2023 dan tidak ada pembaharuan sampai sekarang. Font tidak ramah dan icon resolusi rendah 240 pixel. Sampai sekarang belum ada versi iOS. Ya,
saya bisa terima ya. Memang ya kalau kita perhatikan untuk Bitgear Exchange salah satu proyek terbesar daripada Bryce ya di tahun 2023 ini itu memang tidak ada pembaruan. Dan ketika saya buka websitenya itu resolusinya rendah teman-teman, tidak enak dipandang mata sih ya menurut admin pribadi ya. Tapi it's okay ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan daripada Bitgear Exchange ya teman-teman ya. Kemudian kelima, Bitgear Wallet ya. Ini Bitgear Wallet itu adalah merupakan project awal Bittreez ya. Dihilangkan karena Gert beralasan ingin fokus ke checks Bitgear dan pindah ke Nebox ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sini yang kalian harus tahu, katanya Bitgear menjiplak desain mobil listrik yang ada di Cina, Hogi HS7. Lalu Bitgear menghapus video launch Breezeker dengan alasan tidak ingin membuat gaduh ya, seperti itu ya. Kemudian burn yang dijanjikan setiap bulan dilanggar. Bitgear hanya melakukan burn ketika market turun agar menciptakan FOMO terhadap retail. Wow, ini tuduhan yang betul-betul menguji keimanan kita teman-temannya sebagai holder Bitgear Bryce ya. Tapi it's okay ya, saya tidak akan terpengaruh dengan informasi-informasi seperti ini teman-teman. Saya tidak akan terpengaruh dan saya akan tetap hold Bitgear Bryce. Kemudian kita lihat ya, IP BRC sangat kecil. Saya tidak paham ini ya. Kemudian tidak ada whale yang berani masuk ya, karena supply dimiliki oleh dev 50% lebih sehingga mudah untuk memanipulasi harga. Terlihat dari selisih harga market yang jauh. Wow. Jadi kalau kita perhatikan di market hobi global teman-teman, sepertinya memang ya ketika Bitcoin kemarin naik ke 30.000 US dollar, saya sudah pernah mengatakan bahwa masih kurang ya teman-temannya, masih kurang apa ya, masih kurang well teman-temannya, masih kurang well yang masuk di Bryce ya, itu jelas ya, masih kurang well yang masuk di Bryce. Nah jadi tapi ini bukan halangan ya, kan kedepannya ketika project Bryce itu bisa jadi, maka well itu kan masuk, kalau logika seperti itu teman-teman ya. Nah ini yang paling lucu ya, Bitgear menjanjikan adopsi massal 1000 token BSC dalam 1 tahun. Tapi di sini ada yang lucu, di sini dia menuduh seperti ini. Discord Bryce berisi link, waduh, link apa nih teman-teman ya? Jadi adopsi massal apa dijanjikan Gert jika versi build on Bryce Chain hanya sekadar ucapan. Nyatanya chain Bryce akan menjadi Ghost Chain tanpa ada ekosistem yang jalan. Note, semua proyek yang dijanjikan hanya sekadar jadi tanpa ada update selanjutnya, bahkan ada yang hilang dan pindah ke proyek selanjutnya hanya mencari FOMO retail kecil. Ya, kita garis bawahi teman-teman, ini food teman-teman ya, jujur ya ini food sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman sepakat dengan informasi ini, tentunya teman-teman pasti bakalan lari ya dari Bitgear Bryce. Tapi jujur ya, admin tidak akan lari dan saya tidak janji juga bahwa Bryce akan berhasil sukses ya. Tapi saya sangat percaya bahwa apa yang saya pilih itu yang terbaik untuk saya teman-teman ya. Dan teman-teman tetap harus Dior ya, Dior riset teman-teman ya, itu yang harus kalian ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.